Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Silahkan duduk. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, terima kasih buat hambanya. Sekali lagi Bapak Pendeta Paulus yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan. Mungkin belum terlambat ya kalau saya bilang atau ucapkan Merry Christmas. Ya karena pajangan Natal masih ada nih gitu ya. Biasanya kalau di tempat kami juga begitu. Kalau sudah sekali pajang malas nurunin. Ya terus sampai Natal lagi nanti gitu kan. Puji Tuhan ya. Selamat tahun baru juga buat kita semua. Semoga tahun yang prediksi orang hari-hari ini berat. Tetapi saya percaya pemeliharaan Tuhan tetap sempurna. Amin. Tuhan baik buat kita semua. Nah Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Ya seperti yang kita dengar di tahun 2025 itu tahun krisis. Tetapi itu baru awal katanya gitu ya. Dan puncak krisis itu ada di tahun 2026 menurut para pakar, menurut para ekonom. Dan memang apa yang terjadi di hari-hari sekarang ini, saya rasakan juga gitu ya dampak dari apa yang mungkin mereka sampaikan, statement-statement dari orang-orang yang mengerti tentang perkembangan ekonomi. Tahun 2025 juga sudah banyak perusahaan-perusahaan yang tutup. Saya dapat kabar juga dari teman belum lama di Surabaya, Mas Pion itu rajanya barang-barang plastik gitu ya Bapak Ibu. Katanya kemarin tutup juga. Teman saya ada kerja di sana, kena juga pengurangan, ada sekitar 600 Mas Yun 2 kalau nggak salah itu yang ditutup. Ya, jadi artinya kemarin pada waktu 2025 kita juga dengar perusahaan yang cukup besar, tekstil, apa itu, Sritex ya, kalau nggak salah ya. Betul nggak? Ya, ditutup, karyawannya ribuan, kemana mereka? Dan lebih lagi kalau kita dengar hari-hari ini bahwa tahun 2026 ini adalah puncak krisis. Nah saudara, kalau kita dengar seperti itu, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan memelihara saudara dan saya. Amin. Kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir karena kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang hebat. Ya, seperti tadi pujian juga mengingatkan kepada kita. Tuhan itu mendengar doa-doa kita. Sekalipun mungkin nggak seperti yang kita harapkan maunya hari ini, seperti gigit cabai begitu gigit rasa pedas, tetapi kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa kalau kita sungguh berharap dan mengandalkan Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, Tuhan bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Ya, saya bersyukur bahwa saya masih dipercayakan sampai hari ini bekerja gitu ya di sekuler. Saya seharusnya sudah pensiun, mungkin saya sudah pernah sampaikan di sini. Tapi tahun ini saya masih diperpanjang lagi, gitu, extend lagi. Berarti artinya saya sudah 5 kali extend Bapak Ibu di perusahaan yang saya bekerja. Ya, jadi buat saya itu satu kemurahan, satu kebaikan Tuhan. Saya bisa melayani, saya juga bekerja di sekuler, semua karena kebaikan Tuhan. Nah, saya percaya kita semua kalau kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, ya, saya tahu ada pemeliharaan Tuhan. Di perusahaan kami cukup banyak karyawannya, banyak yang pintar-pintar, banyak yang muda-muda. Tapi saya heran gitu ya kalau Tuhan itu memelihara saya sampai hari ini masih bisa dipercayakan untuk memimpin satu tempat di mana saya bekerja. Itu kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu kita terus harus percaya kepada Tuhan ya, supaya apa yang Tuhan kerjakan di tahun-tahun kita jalan ini semuanya karena kebaikan Tuhan. Semuanya karena kasih kemurahan Tuhan. Kita bercerita tentang kasih Tuhan seperti pujian tadi ya saudara. Kita sedang menceritakan kasih Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya ajak kita untuk baca firman Tuhan. Ya, kalau kita dengar hari-hari ini bagaimana berita tentang tahun 2026 seperti perkataan Tuhan kepada Yeremia. Kita akan ajak membaca firman Tuhan jemaat ya dari pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saudara kelihatan nggak tulisannya di depan? Masih bisa kelihatan ya?
Oke, puji Tuhan. Yuk kita baca Yeremia 14 ayat 1 dulu. Sama-sama kita baca 2, 3. Firman Tuhan datang kepada mengenai apa, saudara? Musim kering. Saudara perhatikan apa yang Tuhan sedang kerjakan buat kita semua jemaat Tuhan juga di tempat ini. Sekalipun prediksi orang sekali lagi ya, bahwa 2026 ini puncak krisis. Sama seperti firman Tuhan yang datang kepada Yeremia, ada musim kering. Lalu bagaimana kita menyikapi apa yang Tuhan sedang kerjakan buat kita? Yang kita dengar bahwa musim kering atau hari ini kita sedang melangkahkan kaki kita pada puncak krisis. Mungkin di awal tahun gitu ya, kita buat satu resolusi di 2026 kita pengen begini, kita pengen begitu. Itu baik. Tapi mari selaraskan dengan kehendak Tuhan. Amin. Ya, karena kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita, maka kita akan mengalami masalah yang mungkin ada banyak orang juga alami. Tetapi kalau kita inline-kan, selaraskan dengan Tuhan, saya percaya apa yang kita kerjakan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita dapat itu sesuai dengan keinginan Tuhan. Dan pastinya untuk memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir sekalipun ada berita bahwa ini puncak krisis. Ya, kita juga mendengar kemarin bagaimana Amerika menginvasi Venezuela, ada Denmark dan lain-lain, saudara. Ya, seperti kegenapan firman Tuhan bahwa di hari-hari akhir bangsa akan melawan bangsa. Gempa bumi, banjir di mana-mana. Kita berdoa juga buat saudara-saudara kita yang di Medan, yang di Sumatera. Katanya Manado juga digoncang. Ya, semua hari-hari ini gunung bergejolak, laut bergejolak untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Supaya setiap orang mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Ada satu tempat perlindungan yang kuat. Ada satu tempat perlindungan yang kokoh yang tidak bisa digoncangkan. Yaitu tinggal dalam kerajaan Allah. Tinggal dalam kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu sekalipun berita tentang tahun kering. Ya, orang sering lebih suka mendengar, wah ini tahun yang diberkati. Ya, kita yang di dalam Tuhan kita selalu harus optimis bahwa berkat Tuhan itu selalu baru. Amin. Tiap hari selalu baru. Dunia boleh menyatakan bahwa tahun ini tahun puncak krisis. Tetapi kita percaya ada pemeliharaan Tuhan di dalamnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Ayat yang kedua kita lanjut. 2, 3. Yehuda berkabung, pintu-pintu gerbangnya rebah dan dengan sedih terhantar di tanah. Lalu jeritan Yerusalem naik ke atas. Nah saudara, betapa hari-hari ini kesulitannya begitu berat sehingga semua orang menjerit. Lalu berikutnya ayat yang ketiga dikatakan apa? Pembesar-pembesarnya menyuruh pelayan-pelayannya mencari air. Mereka sampai ke sumur-sumur tetapi tidak menemukan air. Berapa banyak perusahaan yang hari-hari ini tutup. Berapa banyak perusahaan yang hari-hari ini tidak menghasilkan sesuatu. Saya bergerak di dunia usaha gitu ya, pekerjaan di consumer goods, saudara. Ya, sekarang ini toko-toko bahkan banyak yang tutup daripada rugi katanya. Harus membiayai karyawan dan seterusnya. Sudah nggak kuat lagi membayar piutang-piutangnya. Lebih baik tutup. Orang sedang mencari ya pekerjaan hari-hari ini anak-anak muda. Ada anak muda ya banyak di sini ya. Kalau engkau bekerja. Tadi ada pujian khusus itu buat GBI sini kayaknya ya. Ya khusus itu. Mari punya attitude yang tinggi. Amin. Ya, integritas yang tinggi. Anak-anak sekarang katanya gampang sekali pindah kerja. Karena cari peluang yang lebih baik.
Ada gaji yang lebih gede, lompat. Ada gaji yang lebih gede, lompat. Itu oke-oke aja, ya. Tetapi harus hati-hati karena ketika kita terlalu sering, terlalu berani juga itu bisa beresiko, ya, untuk kita bisa dapatkan sesuatu. Dan repotnya anak-anak Gen Z ini gitu ya, Gen Z ini, kalau nanti begitu ada masalah, waduh, traumanya, lalu masalahnya, ya stresnya itu nggak berhenti-berhenti, healingnya itu nggak selesai-selesai, saudara. Ya, jadi hati-hati kalau kita sedang melakukan pencarian-pencarian, mari kita harus sungguh-sungguh bawa ke dalam tangan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Lanjut dikatakan apa berikutnya? Sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Terus mereka malu, mukanya menjadi merah sampai mereka menyelubungi kepala mereka. Berikut ayat keempat. Pekerjaan di ladang sudah terhenti. Tadi saya katakan ada banyak perusahaan-perusahaan sekarang yang tutup. Berhenti daripada menanggung rugi. Sebab hujan tiada turun di negeri. Maka petani-petani merasa kecewa dan menyelubungi kepala mereka. Lanjut. Ya, ada orang-orang yang sekarang ini meninggalkan tanggung jawabnya gitu ya. Rusa meninggalkan anaknya yang baru lahir sebab mereka tidak ada lagi rumput muda. Tidak ada lagi penghasilan. Suami-suami tidak bertanggung jawab, istri-istri tidak bertanggung jawab. Tapi saya berdoa di tempat ini, suami-suami semua bertanggung jawab. Amin. Kok yang aminnya yang cewek sih? Yang istri-istri, yang cowok dong, yang suami-suami katakan amin. Ya, suami-suami bertanggung jawab. Jangan seperti firman Tuhan ini ya, meninggalkan anak-anak, meninggalkan keluarga karena beban hidup, karena masalah yang sedang dihadapi. Percaya apapun yang terjadi, Tuhan memelihara saudara. Asal kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Tadi saya lihat ada satu tema, itu tema yang baik buat kita semua di tempat ini. Apa bertumbuh ya? Apa tuh? Bertumbuh, dewasa dan berdampak nyata gitu ya. Bertumbuh dewasa itu tidak ditentukan dari umur, sekali lagi, tidak ditentukan dari warna rambut. Bertumbuh dewasa itu dari orang-orang yang sungguh mau melekat dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Ya, mau berdampak nyata atau tidak itu tergantung kita. Kalau kita sungguh-sungguh mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, maka hidup kita pasti berdampak. Amin, Bapak Ibu. Ya, kita percaya bahwa hidup saudara dan saya ini dituntun Tuhan untuk berdampak. Boleh kasih salam dong kanan kiri, ini visi misi saudara ya untuk tahun ini 2026 supaya kita berdampak. Bilang berdampak gitu ya. Amin Bapak Ibu. Jangan lepas tanggung jawab. Hidup kita berdampak buat keluarga, hidup kita berdampak buat gereja, hidup kita berdampak buat lingkungan. Katakan amin Bapak Ibu. Jangan lepaskan tanggung jawab kita. Amin. Supaya kita sungguh-sungguh punya dampak yang baik. Ketika kita ada dipercayakan Tuhan di tahun-tahun kering sekalipun. Lanjut ayat berikutnya, ayat yang ke-6. Boleh? Keledai. Ya, terus? Mengap-mengap seperti serigala, matanya menjadi lesu sebab tidak ada rumput. Artinya saudara, apa yang diprediksikan di 2026 ini, kita dengar seperti Tuhan berfirman kepada Yeremia. Ada tahun-tahun susah, sulit, sukar, kering. Lalu apa yang kita harus lakukan hari-hari ini? Kalau kita baca di ayat berikutnya, coba boleh klik berikutnya. Zakaria 10 ayat yang pertama. Yuk sama-sama kita baca. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Katakan amin saudara.
Kalau kita tahu hari-hari ini bahwa hari-hari yang berat seperti kata firman Tuhan, karena firman Tuhan itu ya dan amin, pasti digenapi. Di dalam Wahyu dikatakan secupak gandum sedinak. Mau tidak mau satu waktu kita akan masuk dalam situasi sulit, keadaan semua mencekam, keadaan semua menakutkan, ekonomi morat-marit. Tetapi janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Amin. Orang yang sungguh-sungguh terus berjalan dengan Tuhan, mintalah hujan. Kalau musim kering, kita harus sungguh-sungguh lebih dekat lagi kepada Tuhan. Bertumbuh, ya seperti tema 2026 di gereja ini. Bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh punya keberanian minta hujan kepada Tuhan. Terus dikatakan apa selanjutnya? Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras. Katakan amin, saudara. Kasih salam dulu, bilang kanan kiri, Tuhan pembawa hujan deras. Ayo, kasih salam yang kuat, bilang dengan iman, Tuhan pembawa hujan deras. Amin, saudara. Ya, artinya bukan hujan yang membawa banjir di jalan-jalan, tetapi hujan kebaikan, hujan kesehatan, hujan-hujan berkat-berkat rohani, dan juga berkat-berkat jasmani buat saudara semua. Amin. Kita minta kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang membawa hujan deras itu. Lanjut, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan. Amin. Orang yang percaya, orang yang terus bergantung, orang yang terus berharap kepada Tuhan, sekalipun di tahun-tahun kering, maka Tuhan tetap memelihara. Saudara ingat pada waktu Abraham diperintahkan Tuhan masuk ya ke tanah Kanaan, dia tidak langsung menikmati kebaikan Tuhan. Dia juga mengalami yang namanya ada masa-masa kering. Tetapi saudara perhatikan bagaimana orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang dipelihara Tuhan. Orang lain menggali sumur, tidak ada air. Tetapi waktu Abraham menggali sumur, dikatakan airnya berbual-bual. Ya, itulah berkat Tuhan. Elia pada masa kekeringan. Orang mungkin sulit makan, tetapi Tuhan perintahkan pergilah ke sungai Kerit. Engkau akan dipelihara di sana. Dan kita tahu ketika Elia taat, dia menunggu kebaikan Tuhan di sungai Kerit. Apa yang terjadi, saudara? Tuhan memelihara Elia. Dikirimkannya burung gagak untuk memelihara Elia. Burung gagak kita kenal, dia pemakan bangkai, dia pemakan daging, dia rakus. Saya pikir kalau bukan tangan Tuhan gak mungkin burung gagak itu bisa membawakan daging gitu ya kepada Elia. Untuk diberi kepada Elia makan sehari-hari. Dipelihara oleh burung gagak. Itulah tangan Tuhan. Amin. Berkat Tuhan itu ada aja. Yang mengerti katakan amin. Ya. Berkat Tuhan itu ada aja. Tuhan tidak pernah berdusta dengan janji-janjinya. Lalu kita berpikir, lalu bagaimana Pak kalau kondisinya terus seperti ini? Kalau kondisinya berat, hujan gak turun-turun, kebaikan Tuhan sepertinya kita belum merasakan. Ya, lagu tadi mengingatkan kita. Tuhan tidak selalu menjawab doa. Tetapi dia pasti yang beri yang terbaik buat kita. Bukan berarti ketika kita berdoa, lalu Tuhan belum jawab seperti doa-doa kita, Tuhan tidak dengar. Bukan. Tuhan mau kasih waktu yang tepat supaya kita bisa mengucap syukur. Amin, Bapak Ibu. Boleh lihat berikutnya, ayat berikutnya Yesaya 58 ayat yang ke-11. Lanjut kita baca. 2, 3. Tuhan akan menuntun engkau kapan? Senantiasa. Itu janji Tuhan. Baik masa perjanjian lama seperti sampai sekarang, masa perjanjian baru, Tuhan menyertai kamu senantiasa. Sampai kapan? Sampai akhir zaman, sampai selamanya. Tidak ada batas waktu yang Tuhan tentukan kalau kita terus melekat kepada Tuhan.
Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan apa? Memuaskan hatimu di tanah yang subur. Ya, di tanah yang apa? Kering. Amin, Bapak Ibu. Sekalipun kita ada di tahun-tahun sulit, di puncak krisis, Tuhan katakan, Tuhan akan memuaskan hatimu di tahun krisis. Katakan amin, saudara. Di tanah kering sekalipun, Tuhan bertanggung jawab. Tuhan akan memuaskan hati saudara. Dan akan memperbaharui apa? Kekuatanmu. Amin, Bapak Ibu. Oleh sebab itu tadi tema itu bagus. Bertumbuh. Kalau kita nggak bertumbuh, kita nggak akan kuat. Kalau saudara tanam pohon, nggak gede-gede, pohon itu nggak akan kuat. Amin. Bertumbuh. Kalau bertumbuh itu kemana? Ke dalam dulu saudara akarnya. Ya jangan buru-buru ke atas. Kalau buru-buru ke atas kayak pohon toge gitu ya. Langsung tumbuh, langsung tumbang. Bertumbuh itu ke dalam dulu. Masuk ke dalam hadirat Tuhan. Amin. Masuk dulu dalam perhentian. Masuk dulu dalam kasih karunia Tuhan. Seperti pohon korma. Kalau saudara lihat pohon korma, tanamnya caranya kan aneh. Kalau sekarang justru orang tanahnya digemburkan dan dibiarkan tumbuh tunas-tunasnya itu lebih cepat. Tetapi pohon korma kan beda. Kalau dia mau tumbuh, dia harus ditimpa dulu dengan batu supaya akarnya ke dalam. Makin dalam dia menemukan batang air, makin dia akan kuat. Begitu dia temukan batang air, maka tunasnya itu akan mendobrak bebatuan yang menimpa dia. Jadi bertumbuh kemana dulu? Ke dalam. Amin, saudara. Ke dalam hadirat Tuhan. Kita tumbuh di dalam hadirat Tuhan. Maka kita akan berdampak tadi. Amin. Kita akan mengeluarkan sesuatu yang memuliakan Tuhan. Lanjut dikatakan apa? Ya, engkau akan seperti taman yang dialiri dengan baik, yang diairi dengan baik. Di luar sana boleh krisis. Tetapi anak-anak Tuhan tetap dipelihara Tuhan. Amin. Tetap bisa menikmati kebaikan Tuhan. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Yang mau katakan amin. Ya, yang sungguh-sungguh mau dipelihara Tuhan, mari kita bertumbuh. Ke arah Kristus tentunya. Tapi masuk dulu lebih dalam hadirat Tuhan. Supaya kita mengalami perubahan hidup dan berdampak dalam setiap keadaan kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita tahu hari-hari ini masuk dalam kondisi seperti ini, mari saya ajak kita untuk kita melihat satu ayat lagi. Boleh lanjut slide berikutnya, minta tolong. Iya, saya baru kasih tema, tadi baru prolognya sudah. Iya, saya baru kasih tema apa nih? Tahun perkenanan Tuhan. Amin. Dalam masa krisis, kita minta tahun ini tahun perkenanan Tuhan. Ya, kenapa? Supaya kita sungguh-sungguh merasakan bagaimana dahsyatnya Tuhan, hebatnya Tuhan. Kalau di tahun-tahun yang subur, tahun-tahun yang gak ada masalah, tahun-tahun yang baik, semua ekonomi baik, keluarga baik, kita nggak pernah bisa melihat kuasa Tuhan. Tetapi justru ketika dalam kekurangan, dalam kesulitan, dalam sesuatu yang menekan gitu ya keadaan kita, kalau kita masih bisa survive, itu karena kebaikan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Yuk kita baca 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Sama-sama, 2, 3. Sebab Allah berfirman, pada waktu kapan? Pada waktu Tuhan berkenan. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh mau menikmati kebaikan Tuhan, cari kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan untuk berkenan kepada saudara. Oleh sebab itu tadi bertumbuh itu sesuatu yang baik buat kita dalam hal kerohanian, supaya kita bisa bertampak dan kita berkenan kepada Tuhan. Kita harus terus melekat kepada Tuhan. Lanjut dikatakan apa? Aku akan mendengarkan engkau. Kalau Tuhan berkenan, saya percaya doa-doa kita
pasti didengar Tuhan. Kalau kita berkenan kepada Tuhan, apa yang kita mau doakan itu pasti selaras dengan kehendak Tuhan. Pasti inline dengan kehendak Tuhan. Lanjut berikutnya, dan pada hari aku menyelamatkan, kata menyelamatkan itu bukan hanya bicara soal hidup yang kekal, tetapi menyelamatkan itu bicara juga dengan kondisi saat ini Bapak Ibu. Yang kita jalani hari-hari ini. Tuhan menyelamatkan keluargamu, Tuhan menyelamatkan ekonomimu, Tuhan menyelamatkan kesehatanmu. Katakan amin saudara. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam pergumulan Tuhan buat jalan. Amin. Itu kata menyelamatkan. Bukan hanya bicara nanti, tetapi yang hari ini kita jalani. Tuhan menyelamatkan saudara. Tuhan meluputkan saudara dari segala masalah yang kita harusnya hadapi. Lanjut dikatakan, aku akan menolong engkau. Terus, sesungguhnya, kapan waktunya? Kapan waktunya saudara? Waktu ini. Ya, ketika orang bilang 2026 itu puncak krisis, tapi waktu inilah waktu perkenanan Tuhan. Amin. Supaya kita bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Kalau tidak ada dalam kondisi seperti ini, maka kita tidak bisa memuliakan Tuhan. Tetapi kalau kita ada dalam tekanan, ada dalam kondisi yang terburuk, kalau kita masih bisa survive, itulah perkenanan Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan. Waktu ini, sekarang ini, tahun 2026 ini, tahun perkenanan Tuhan. Amin. Supaya kita semua bertumbuh ke arah Kristus. Punya dampak dalam kehidupan kita. Lanjut, dikatakan berikutnya. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Yang mau katakan amin. Ya, kapan? Hari ini. Sejak saudara melangkahkan kaki di 2026. Ya, kita dengar banyak prediksi tetapi kita percaya hari ini. Di tahun 2026 ini, Tuhan berkenan buat hidup saudara. Tuhan sungguh-sungguh mau menyelamatkan saudara. Apapun yang saudara alami hari-hari ini, yang sedang cari pekerjaan, mari bertumbuh ke arah Kristus. Maka Tuhan akan menyelamatkan engkau. Memang lapangan pekerjaan semakin sedikit. Belum persaingan lagi ya dengan sesama pencari kerja. Tetapi saudara harus percaya, orang yang di dalam Tuhan tetap dipelihara Tuhan. Tetap dijaga, tetap diberkati dan diselamatkan Tuhan. Nah saudara, kalau kita dengar tentang perkenanan, kita tahu satu pribadi ya yang berkenan kepada Tuhan, yaitu Daud. Daud adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Boleh klik berikutnya? Ya, Daud mengatakan Tuhan menetapkan apa? Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Katakan amin. Kasih salam dulu, bilang kanan kiri. Tuhan menetapkan langkah-langkahmu. Amin, saudara. Saudara mau langkah-langkahnya ditetapkan Tuhan? Boleh kita angkat pujian ya? Ada lagunya itu. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan. Sekali lagi, Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang
tangannya. Katakan tangannya, tangannya. Amin. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang, sebab Tuhan menopang tangannya. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Amin, saudara. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Tuhan tahu bagaimana hidup saudara, sehingga dia berkenan berjalan di depan saudara dan menuntun langkah-langkah saudara. Saudara, kalau kita baca Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat 22, bagaimana Tuhan berkenan kepada Daud di Kisah Rasul 22 ini. Sekali lagi kita baca firman Tuhan. Ayo kita sama-sama baca 2, 3. Setelah Saul disingkirkan. Stop dulu saudara sampai di situ karena ada tanda baca berhenti, koma. Kenapa Tuhan mau berkenan tetapi setelah Saul disingkirkan? Saudara, Saul ini gambaran dari ketidaktaatan. Saudara ingat bagaimana pada waktu Saul diperintahkan untuk membasmi semua kerajaan Agag itu ya. Raja Agagnya diselamatkan, bayi-bayi, kambing dombanya yang gemuk-gemuk gitu ya, dipisahkan. Sehingga Saul melanggar perintah Tuhan, pada perintah Tuhan suruh bunuh semua, basmi semua. Tetapi Saul melanggar, Saul tidak taat. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh mau berkenan kepada Tuhan, mari kita belajar taat kepada Tuhan. Yang mau katakan amin, saudara? Kalau kita taat sama Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Biar hari-hari ini kita singkirkan Saul dari kehidupan kita. Ketidaktaatan, hidup yang mungkin tidak berkenan kepada Tuhan, dosa-dosa yang masih melekat. Kita harus berani buang. Masuk tahun 2026 ini, kita harus belajar bagaimana hidup berkenan kepada Tuhan. Singkirkan yang tidak baik, jauhkan dari hidup kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya kita semakin dikasihi Tuhan. Yang mau dikasihi Tuhan katakan amin. Lanjut ayat berikutnya, dikatakan setelah Saul disingkirkan, apa? Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Lanjut, tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Amin. Setelah Saul disingkirkan, setelah ketidaktaatan itu tidak lagi melekat dalam kehidupan kita, maka Tuhan berkenan buat hidup saudara. Tuhan mau di tahun 2026 ini, apa yang pernah kita lakukan di 2025, mungkin hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang tidak berkenan. Suami-suami yang mungkin di 2025 kurang serius, kurang sungguh-sungguh dengan Tuhan, mari 2026 ini lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Istri-istri yang kurang serius kepada Tuhan, mari di 2026 ini lebih serius lagi kepada Tuhan. Amin. Singkirkan segala sesuatu yang menghalangi kebaikan Tuhan datang kepada kita. Supaya Tuhan semakin hari semakin berkenan kepada kita. Nah Bapak Ibu saya kasih Tuhan, kita percaya Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan seperti Tuhan berkenan kepada Daud, maka kita bisa merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan itu ajaib. Daud orang yang diberkati Tuhan, tetapi dia tidak pernah puas, dia tidak pernah mau berhenti untuk memuliakan Tuhan. Biasanya orang kalau sudah di atas, sudah di puncaknya, lupa akan kebaikan Tuhan. Tetapi kenapa Daud orang yang dikenan Tuhan? Karena Daud sungguh-sungguh terus mau melekatkan diri kepada Tuhan. Kalau kita lihat ayat berikutnya, coba boleh
Masuk ke slide berikutnya. Iya. Dari 1 Tawari pasal 17 ya, ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Yuk kita baca. Ayat 16 dulu kita baca. 2, 3. Lalu masuklah. Ya, lanjut. Ya, ini doa Daud ya. Doa ucapan syukur Daud. Dikatakan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Ketika Daud ditempatkan di posisi yang tertinggi, dia tidak merasa bahwa itu keberhasilan yang dia bisa capai karena kekuatannya, tetapi dia tahu itu semua karena Tuhan. Semua karena pemeliharaan Tuhan. Kalau saudara diangkat Tuhan tinggi, sekali lagi, jangan pernah kita jadi sombong. Amin. Jangan pernah kita lupa bahwa Tuhanlah sumber berkat. Tuhanlah yang membawa hujan deras itu. Tuhanlah yang memberkati saudara. Sehingga Daud berkata, siapakah aku ini Tuhan? Lalu ayat yang berikutnya, ayat yang ke-17 dikatakan apa? 2, 3. Dan dalam hal ini, ya terus. Ya Tuhan Allah. Saudara, kalau Tuhan mau memberkati saudara, tidak berhenti sampai di kita, sampai di saudara. Tetapi sampai anak cucu diberkati Tuhan. Seperti kata firman Tuhan, sampai masa tuamu, sampai masa putih rambutmu. Bahkan Tuhan akan menggendong saudara, bahkan Tuhan akan memberkati anak cucu saudara. Itulah janji Tuhan buat orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Maka Tuhan memelihara saudara, bukan sampai berhenti sampai di saudara, tapi sampai ke anak cucu diberkati Tuhan. Daud menyatakan itu kepada Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Sampai masa depan yang Daud belum tahu, Tuhan sudah nyatakan bahwa dia akan memiliki keturunan diberkati Tuhan. Dan itu dinyatakan dalam kehidupan Daud. Ayat berikutnya, ayat 18. Kembali baca, 2, 3. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hambamu ini? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini? Nah, saudara perhatikan ayat 18 di sini. Ya, ini menjadi ayat yang penting. Kalau saudara diberkati Tuhan, mari saudara jangan lalu kita terpesona seperti kata pujian. Ya, berkat Tuhan itu sempat membuat kita terpesona, tetapi kita harus ingat bahwa sumber berkat kita itu datangnya dari Tuhan. Amin. Sehingga Daud berkata, apalagi Tuhan yang aku harus buat? Kalau saudara sedang diberkati Tuhan, mari rindukan saudara juga dipakai Tuhan. Amin. Rindukan supaya saudara bisa berbuat sesuatu yang lebih kepada Tuhan. Seperti Daud. Daud ingin sekali mendirikan rumah bagi Tuhan. Sekalipun Tuhan akhirnya melimpahkan kepada Salomo. Tetapi Daud sungguh-sungguh pada masa puncaknya dia mempersiapkan segala sesuatu. Dipersiapkannya bangunan yang hampir mungkin blueprintnya sudah ada di Daud gitu ya. Rangkaian gambar dari bangunan itu semua sudah ada. Bahan-bahan bangunannya sudah disiapkan. Sekalipun Tuhan berfirman, bukan kamu Daud yang membangun, tetapi anakmu Salomo. Tetapi Daud mempersiapkan segala sesuatunya, pembangunan rumah Allah. Sehingga ayat ini berkata, apalagi Tuhan yang dapat hambamu atau Daud tambahkan kepadamu. Daud ingin lebih memuliakan Tuhan. Kalau saudara sungguh-sungguh punya kerinduan seperti itu, punya kerinduan yang ingin lebih memuliakan Tuhan, saya percaya kasih Tuhan semakin berlimpah, kebaikan Tuhan semakin dinyatakan.
berkat-berkat Tuhan semakin dicurahkan. Kalau kita terus mau memuliakan Tuhan, lebih dan lebih lagi. Saudara percaya kalau Tuhan sanggup memberkati saudara pada waktu masa-masa kekeringan, amin? Ya, dalam hal ini saudara, kalau saudara ada di masa-masa kering, sekali lagi minta kepada Tuhan supaya kita sungguh-sungguh belajar bagaimana berharap dan mengandalkan Tuhan. Hal-hal yang tidak baik mari singkirkan supaya kita semakin berkenan kepada Tuhan. 3 hal yang saya catat. Boleh masuk ke slide berikut. Yang pertama, pesan Tuhan buat kita semua, singkirkan roh ketidaktaatan. Yang mau katakan amin Bapak Ibu? Tahun 2026 jangan ada lagi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu yang menghalangi, itu yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua apa? Terus mengucap syukur. Amin Bapak Ibu. Mengucap syukur. Daud selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Sekalipun dia sudah ada di puncak kejayaan, dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Yang berikutnya apa? Lakukan lebih untuk Tuhan. Yang mau katakan amin? Ini yang berat saudara. Kalau bilang lakukan lebih untuk Tuhan, ini yang berat. Ya, khususnya kalau kita pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan. Di sini ada doa hari apa? Sabtu. Datang semua ya. Hah? Kok ketawa? Biasanya kalau doa itu yang datang banyak apa sedikit? Lebih banyak mana pada waktu kita adakan fellowship, makan-makan? Yang benar doa apa makan-makan saudara? Kalau diumumkan besok ada doa ya, semua datang? Nah, tapi kalau dibilang besok ada makan-makan nih, wah itu yang antusias. Ya luar biasa. Ya Bapak Ibu, lakukan lebih untuk Tuhan, amin. Jam-jam doa kita tambahkan. Waktu untuk melayani Tuhan, kita harus sungguh-sungguh perhatikan. Supaya apa yang kita lakukan semakin hari, kita semakin berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi yang mau katakan amin. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita semua di tahun 2026 ini, kita sungguh-sungguh mau minta perkenanan Tuhan. Ya, supaya apa yang diprediksikan dunia, puncak krisis ini, kita bisa lewati dengan baik. Kalau kita mengawalinya dengan baik. Starting good, pasti finish well. Amin saudara. Kalau kita mengawali dengan baik, kita pasti bisa mengakhirinya dengan baik. 3 hal pesan Tuhan buat kita. Singkirkan roh ketidaktaatan. Jangan lagi kita tidak taat kepada Tuhan. Lalu teruslah mengucap syukur kepada Tuhan. Lakukan lebih untuk Tuhan. Apapun yang saudara bisa buat, lakukan itu untuk Tuhan. More, lebih lagi untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Supaya Tuhan semakin hari semakin berkenan. Seperti kata Daud, apalagi Tuhan yang dapat Daud hambamu ini bisa tambahkan dalam hal Tuhan memuliakan. Kalau saudara mau dimuliakan Tuhan, maka kita harus sungguh-sungguh belajar bagaimana melakukan lebih untuk Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita angkat pujian kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang selalu terima, sempat membuat kami terpesona. Tapi kami tidak mau Tuhan berkat itu mempengaruhi hubungan kami dengan Tuhan. Kami mau keluar untuk lebih lagi berbuat sesuatu untuk Tuhan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Siap
Tuhan yang pernah kami terima, Tuhan yang sudah, yang kami alami, yang Tuhan akan berkati, akan datang. Itu membuat kami sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan memelihara. Tuhanlah sumber berkat, Tuhanlah membawa hujan itu buat kami. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Amin. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji? Lebih sungguh lagi katakan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kami balas Tuhan? Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Selain puji dan sembah, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. 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 Kami sembah Engkau Tuhan, Allah yang hidup. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami agungkan Engkau Raja di atas segala raja. Kasih-Mu besar bagi kami Tuhan. Syukur bagi Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami, Allah yang memperhatikan, Allah yang melindungi kami, Allah yang memberkati kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Engkaulah kuat kami Tuhan, Engkaulah perisai kami, Engkaulah tempat perteduhan kami. Kami bersyukur sebab Tuhan menguatkan kaki-kaki kami. Engkau membuat kaki kami seperti kaki rusa yang menjejakkan kaki di bukit-bukit-Mu Tuhan, untuk terus Tuhan berjalan bersama dengan Engkau. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Yesus. Syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu Allah yang hidup, Allah yang besar. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Segala pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan, sebab Engkau Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang besar. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Syukur bagi Tuhan, syukur bagi-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapak hamba berdoa buat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Tidak ada yang terkecuali, semua dalam pemeliharaan dan berkat Tuhan. Yang sudah lanjut usia, Engkau yang berjanji sampai masa putih rambut kami Engkau menggendong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat-Mu terpelihara sempurna. Mereka sehat, mereka
Mereka tetap bersuka cita. Mereka terus mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan memelihara kehidupan umat. Untuk anak-anak-Mu Tuhan dalam usia produktif. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan tolong anak-anak-Mu di tempat ini. Yang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dalam nama Yesus. Yang studi, Tuhan memberkati. Engkau yang berjanji Tuhan, bahwa sungguh di tahun-tahun kering ini ada perkenanan Tuhan buat setiap kami. Kalau kami belajar taat kepada Tuhan, kami mau singkirkan perkara-perkara yang tidak baik. Roh ketidaktaatan itu kami mau singkirkan dalam nama Yesus. Karena itulah penghalang kebaikan dan anugerah Tuhan buat hidup kami. Kalau kami terpelihara sampai hari ini, ajar kami untuk tetap mengucap syukur Tuhan. Semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Bahwa kami lebih lagi untuk melakukan sesuatu, berbuat sesuatu lebih untuk Tuhan di tahun ini. Seperti Kau memerintahkan Abraham, Ishak, Yakub. Di masa-masa kering mereka menabur. Di masa-masa krisis mereka berbuat lebih, melakukan lebih untuk Tuhan. Maka kebaikan Tuhan dicurahkan, anugerah Tuhan dilimpahkan buat anak-anak muda di tempat ini. Semua dalam pemeliharaan, dalam berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga buat hamba-Mu Pak Pendeta Paulus dan keluarga. Tuhan memberkati hamba-Mu. Tuhan berkati pelayanan hamba-Mu. Tuhan berkati kesehatan hamba-Mu. Dalam nama Yesus. Dan lewat pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, sidang jemaat-Mu merasakan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Mereka terus dibawa ke rumput yang hijau, menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan. Sehingga lewat pelayanan hamba-Mu ini, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Juga buat seluruh pengerja, diakon-diakonis, Tuhan menyertai. Terus unity di dalam Tuhan, supaya di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terus Tuhan tinggal di tempat ini sampai kemuliaan Tuhan berlimpah-limpah dinyatakan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Ditepuk tangan, silahkan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Tuhan